Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8. Nama saya Agil Alifia Nurdin dengan NIM 3411221167. Dengan selanjutnya nama saya Muhammad Faridja Putra dengan NIM 3411221154. Dan juga nama saya Gilang Ardiansyah dengan NIM 3411221147. Kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pertemuan kedua tentang mempelajari dasar-dasar komputer. Dasar-dasar komputer terbagi menjadi 4. Ada monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Dan monitor adalah untuk menampilkan gambar atau output dari sebuah komputer. Pada layar ini ada beberapa tipe, yaitu layar tabung, layar LCD, dan layar LED. Dan keyboard untuk menulis tulisan, angka, atau perintah di keyboard dan diproses oleh prosesor, kemudian hasilnya tampil pada layar. Mouse untuk mengarahkan pointer atau cursor pada laptop atau PC untuk melakukan apa yang kita inginkan, seperti menyalakan sebuah software. Mouse ada beberapa tipe, yaitu trackball, touchpad, touchpoint. Dan CPU. CPU ada penyimpanan komponen komputer seperti motherboard, hard disk, kipas, pendingin, power supply, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan pertemuan ketiga tentang macam-macam sistem bilangan. Macam-macam sistem bilangan dibagi menjadi 4. Ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal berbasis 10, biner berbasis 2, oktal berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Selanjutnya, kita akan mencoba mengonversi bilangan. Yang pertama, biner to desimal. Bilangan biner di sini berjumlah 8 angka, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Cara mengonversi bilangan biner to desimal yaitu dengan memangkatkan basisnya. Jadi kita memangkatkan basisnya sesuai dengan jumlah bilangan biner tersebut. Sesuai dengan gambar, di sini mulai dari 2 pangkat 0 dikali 1 sampai 2 pangkat 7 dikali 1. Lalu jumlah masing-masing perpangkatan dan perkalian ini ditambahkan, yaitu hasilnya menjadi 255 basis 10, yaitu desimal. Yang kedua adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Dengan bilangan oktal 377 basis 8, sama dengan bilangan biner tadi, kita memangkatkan basisnya yaitu 8. 8 dikalikan dengan 3 bilangan oktal tersebut, yaitu 8 pangkat 0 kali 7, 8 pangkat 1 kali 7, 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 kali 3. Dan hasilnya ditambahkan seperti tadi, yaitu 255 basis 10. Yang ketiga adalah heksadesimal. Bilangan heksa di sini adalah FF basis 16. Bisa kita lihat lagi sebelumnya. Bilangan heksadesimal ini yaitu F yaitu berjumlah yaitu sebagai angka 15. Makanya di sini angkanya 15. Lalu seperti tadi kita pangkatkan basisnya yaitu 16 pangkat 0 sampai 16 pangkat 1 karena bilangan heksa di sini cuma ada 2. Lalu tambahkan seperti biasa dan hasilnya sama dengan di atas, yaitu 255 per 10 basis 10. Lalu ke konversi bilangan selanjutnya yaitu desimal to biner. Bilangan desimal di sini adalah 236 basis 10. Caranya adalah dengan mencari bilangan dengan memangkatkan 2 sampai 2 pangkat berapa yang hasilnya di bawah 236. Di sini hasilnya adalah sampai 2 pangkat 7. Karena 2 pangkat 8 itu sudah melebihi 236. Dan cara mencari bilangan binernya adalah dengan membawa hasil yang sudah dikalikan
ke bawah. Yang kedua adalah biner to oktal. Bilangan biner di sini adalah 111011000 basis 2. Cara mengonversi bilangan biner ke oktal adalah dengan membagi 3 bilangan biner tersebut, yaitu yang pertama 100, yang kedua 101, yang ketiga 11. Ini seharusnya ditambahkan 0 di depan, tapi tidak usah karena 0 itu tidak dihitung. Ini 4 hasil dari mana, yaitu ini tiga bilangan di awal ditampilkan dengan pangkat yang pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 di sini hasilnya 4. Jadi yang dihitungnya adalah bilangan yang bernilai 1. Yang kedua 2 pangkat 0 dihitung karena di sini bilangan 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 0-nya tidak dihitung, 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 tambah 1 5. Dan di sini karena dua-duanya bilangan 1, kita hitung jadi 2 pangkat 0 sama 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 1 dan 2 pangkat 1 2. Dan hasilnya 3. Yang selanjutnya adalah biner to hexa. Bilangan biner di sini sama dengan yang di atas, tapi cara mengonversikan bilangan biner ke hexa berbeda dengan bilangan oktal, yaitu dengan membagi bilangan biner menjadi 4 angka. Yang pertama angka 1100, yang kedua adalah 1110. Sama seperti biner to oktal tadi yang di atas, kita menghitung pangkat yang bilangannya 1. Di sini 2 pangkat 0 tidak dihitung, 2 pangkat 1 tidak dihitung, kita hitung 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Yang kedua adalah 2 pangkat 0 tidak dihitung, 2 pangkat 1 dihitung adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 tambah 4 6 dan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 tambah 6 14. Kenapa hasilnya angka EC di sini? Karena kita balik lagi ke awal. Tadi hasilnya 14 sama 12. 14 di sini adalah E dan 12 10 10 11 12 adalah C. Berarti hasilnya E C basis 16. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya pada pertemuan keempat, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer. 1. Operating system, 2. Aplikasi pengolah kata, 3. Aplikasi pengolah angka, 4. Aplikasi pengolah gambar, 5. Aplikasi manajemen basis data, 6. Bahasa pemrograman. Yang pertama, operasi sistem. Program yang diperlukan untuk menyimpan semua sistem hardware dan software yang berjalan secara bersamaan. Di antaranya MS, DOS, Unix, Android, MacOS, Linux, Chrome, Amiga, Sun, AX, Windows, Symbian. Yang kedua, operating system MS-DOS dibuat pada tahun 1981 dan diciptakan oleh perusahaan Seattle Computer Product atau SCP yang dikepalai oleh Tim Peterson. Keunggulan dari operating system, ukuran program kecil membuat memori yang digunakan ringan. Cocok dengan semua perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kelemahan operating system. Perintah dimasukkan dengan teks, jika tidak ingat maka akan terjadi kesulitan. Kurang mendukung aplikasi yang mendapatkan grafik. Yang ketiga, operating system Unix. Unix dirilis pada tahun 1971 yang dibuat oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lain-lain. Keunggulan operating system memiliki semua organisasian informasi dengan sangat baik, jadi pengguna bisa dengan mudah mengingat maupun mengakses informasi tersebut. Yang kedua, Unix adalah sistem operasi yang terkenal stabil untuk keperluan basis data atau database, internet, server, internet client, file service, dan juga untuk keperluan pengembangan Java. Kelemahan
operating system. Unix merupakan sistem operasi yang cenderung sulit digunakan oleh orang awam. Tampilan kurang menarik. Yang keempat, operating system Android. Android yang didirikan pada tahun 2003 silam oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris Wade pada mulanya berada di bawah naungan Android Inc. Keunggulan operating system Android, dukungan aplikasi yang sangat banyak dan beragam, mudah dipahami sehingga dapat diperbaiki apabila mengalami kerusakan sistem. Yang keempat, kelemahan, memiliki proses kerja sistem yang cukup berat sehingga memakan RAM cukup banyak. Yang kedua, kelemahan kedua terkadang apabila disandingkan dengan spesifikasi hardware yang buruk menjadi kurang responsif. Yang kelima, operating system macOS. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 oleh Apple Inc. Keunggulan operating system macOS eksklusif yang di luar biasanya menjadikan macOS lebih terjamin, kualitas dan support untuk kedepannya. Jauh lebih aman daripada OS lain dari gangguan pembajakan spyware, virus maupun gangguan lainnya. Kelemahan operating system macOS kelemahan sistem macOS tidak dapat digunakan pada perangkat lain selain keluaran Apple. Harganya tergolong mahal. Yang keenam, operating system Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa mulai membagikan source code. Karena Linux via internet seukuran disket. Keunggulan operating system Linux, gratis, mudah digunakan, memiliki performa yang lebih cepat, privasi terjaga, memiliki banyak distro, dan rutin update untuk sistem yang baik dan lebih aman. Cocok untuk developer karena memiliki komunitas yang luas. Kelemahan operating system Linux, kurangnya support untuk hardware, kurang cocok untuk gaming karena kualitasnya belum seperti game Windows. Yang ketujuh, paket pengolah kata. Paket pengolah kata adalah paket program yang dirancang untuk memudahkan kita dalam menggunakan komputer sebagai alat pengolah kata. Di antaranya Microsoft Word, WPS Office, WordStar, Google Docs, Abi Word, Corel Word, Star Office, Lotus Word, Notepad, Microsoft 365. Yang ke-8, paket pengolah kata Microsoft Word. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober 1983. Dan perangkat lunak pengolah kata ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Microsoft. Keunggulan paket pengolah kata Microsoft Word, penggunaan yang mudah dipahami dan tampil yang lebih minimalis untuk versi terbaru. Icon minimalis mudah dipahami oleh pengguna baru dan terdapat keterangan pada setiap ikonnya. Kelemahan paket pengolah kata Microsoft Word, berbayar karena banyak software yang sudah biasa digunakan secara gratis seperti WPS Office. User interface yang selalu diupdate tiap beberapa tahun sehingga mengharuskan pengguna lama mengetahui hal baru dari versi barunya. Yang ke-9, paket pengolah kata WPS Office. WPS Office dibuat pada tahun 1988 yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak dari Tiongkok yang berbasis di Zhuhai, yaitu Kingsoft. Keunggulan paket pengolah kata WPS Office cocok untuk semua sistem operasi digunakan. Tersedia versi grafis dan berbayar. Namun ada kelemahan paket pengolah kata WPS Office, terlalu banyak iklan. Yang ke-10, ada pengolah kata WordStar. WordStar pertama kali dibuat pada tahun 1978 yang dipublikasikan oleh Microsoft Pro International. Keunggulan paket pengolah kata WordStar, WordStar mampu menggunakan modus non-dokumen untuk menciptakan file teks ASCII tanpa kode format. Dengan itu dapat membuat WordStar populer di kalangan programmer untuk menulis kode program. WordStar dapat dianggap sebagai antarmuka keyboard ketiga. Namun, kelemahan paket pengolah kata WordStar memiliki perintah-perintah yang rumit dan harus dihafal karena tidak tersedianya menu yang memadai. WordStar tidak mampu untuk memformat perubahan ulang
Justifikasi baris saat teks diketikkan atau dihapus karena paragraf harus diformat ulang oleh sebuah perintah setelah proses perubahan selesai dibuat. Yang ke-11, paket pengolah kata atau Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata yang merupakan bagian dari serangkaian perangkat Office Suite berbasis web gratis yang meluncurkan sejak 2006 yang dibuat oleh perusahaan Google. Keunggulan paket pengolah kata Google Docs tanpa perlu instalasi, support pada banyak browser. Namun kelemahannya membutuhkan koneksi internet agar bisa digunakan hanya diakses secara online. Yang ke-12, paket pengolah kata AbiWord. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dom Laszlo-Howitz dan beberapa developer lainnya sejak tahun 1998 sampai sekarang di bawah naungan Abi Source Science. Keunggulan AbiWord, fitur-fitur AbiWord terintegrasi dengan layanan Abi Collab Net yang memungkinkan user untuk menyiapkan dokumen secara online dan berbagi dokumen dengan teman. Ukuran relatif lebih kecil. Namun, kelemahan Abi Word, beberapa fitur yang ada di MS Word tidak ada di Abi Word. Yang ke-13, paket pengolah angka. Paket pengolah angka adalah suatu program komputer yang membuat layar komputer dapat dipakai sebagai lembaran kerja yang berbentuk baris-baris dalam kolom, diantaranya Microsoft Excel, Google Speedhead, Lotus, KS Print, Star Office, Genon Office, Polaris Office, Wings, Physical, Open Office, Cloud. Yang ke-14 paket pengolah yang ke-14 paket pengolah gambar. Paket pengolah gambar ini cocok untuk dipakai di dalam pengolah berbagai macam jenis di bidang desain atau yang berhubungan dengan gambar. Misalnya desain sebuah produk, pembuatan iklan, pengumuman, informasi, presentasi, dan sebagainya. Di antaranya aplikasi-aplikasi pengolah gambar, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Inkscape, Sketch, Figma, Affinity Designer, Sara Designer, dan GIMP. Yang ke-16, paket manajemen basis data. Paket basis data ini sangat cocok untuk dipakai di dalam pengolahan berbagai macam jenis aplikasi di bidang administrasi, misalnya pegawaian, pegajian, dan sebagainya. Aplikasi paket manajemen basis data diantaranya DBase, Paradox, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, IBM, DB2, SQLite, Microsoft SQL Server, Microsoft Access. Yang ke-17, bahasa komputer. Yang dimaksud dengan bahasa komputer adalah suatu tata cara penyusunan perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga komputer dapat melaksanakannya. Di antaranya aplikasi bahasa komputer, bahasa C, C++, Python, Java, JavaScript, PHP, Kotlin, Ruby, Golang, dan Swift. Dan pertemuan kelima ini kita akan mempelajari jaringan komputer. Jaringan komputer, pengertiannya, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Keuntungan memakai jaringan komputer adalah dapat mengakses data dari komputer lain yang melalui komputer yang digunakan, berbagi data, data telah disimpan dan aman walaupun komputer yang digunakan rusak, karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. Dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lainnya secara bersamaan. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi adalah LAN, MAN, dan LAN. Dan LAN adalah Local Area Network dan adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Karakteristik LAN,
Ruang lingkup yang terbatas hanya sekitar 10 km. Biasanya berlokasi pada suatu gedung, kecepatan pengiriman data relatif tinggi. MEN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang cakupannya lebih luas daripada LAN. MEN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabungkan menjadi satu jaringan. Karakteristik LAN adalah meliputi area lebih luas dan lebih kecil dari WAN. MAN biasanya ditemukan di area kampus. MAN sering bertindak sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Karakteristik lain adalah menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas, menggunakan jasa operator, menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth yang di daerah geografis yang luas. Dan topologi. Topologi ini adalah layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka. Bentuk umum topologi adalah star, bus, ring, mesh, dan hybrid. Topologi star adalah bentuk topologi yang paling umum, di mana semua komputer terhubung ke titik pusat perkabelan seperti hub atau switch. Jika ada paket data yang dikirim salah satu komputer ke komputer lain, maka semua data harus melewati hub atau switch terlebih dahulu sebelum menuju ke komputer tujuan. Topologi bus adalah pada topologi ini semua komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan sebuah kabel tunggal yang bertipe coklat. Topologi ini mudah dan murah dan diimplementasikan, namun sudah jarang digunakan karena tidak efisien. Sebabnya semua data harus melewati satu kabel utama, sehingga mudah untuk terjadi tabrakan data atau data collision. Pada topologi ini, semua komputer terhubung tertutup dan setiap paket data akan berkeliling dalam arah yang sama sampai menemukan komputer tujuan. Instalasi dan konfigurasi mudah namun sulit troubleshoot karena jika satu komputer atau kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan lumpuh. Namun pada saat ini topologi ring sudah jarang digunakan. Topologi mesh. Pada topologi mesh, setiap komputer di jaringan saling terhubung satu sama lain. Jaringan pada suatu perangkat komputer bisa terdiri dari beberapa network card dan juga ada lebih dari suatu kabel yang terhubung. Hal tersebut membuat topologi mesh menjadi mahal, sehingga jarang digunakan. Namun topologi mesh ini adalah topologi yang digunakan pada jaringan internet sekarang ini. Jaringan internet adalah contoh sempurna untuk topologi mesh ini. Dan juga topologi hybrid sesuai namanya adalah kombinasi dari implementasi topologi yang berbeda. Bentuk topologi umum ini star ke ring, star to bus. Dan model jaringan adalah bagaimana peralatan atau komputer berbagi sumber daya. Resource bukan merupakan kondisi fisik. Di antaranya model jaringan yang perlu diketahui adalah selain server, peer-to-peer, dan juga client server adalah pada modelnya berarti ada komputer yang berperan sebagai server atau penyedia layanan, dan juga klien sebagai pengguna layanan. Ini bersifat sentralisasi di mana semua komputer selain terhubung dengan centralized untuk mengakses sumber daya. Pada jaringan yang berbasis Microsoft Windows, konsep ini dikenal sebagai domain network. Ada model peer-to-peer adalah arsitektur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja di antara peralatan atau komputer. Semua komputer berkedudukan sama dengan sederajat. Tidak ada sentralisasi server. Semua komputer dalam jaringan berkomunikasi dan berbagi sumber daya masing-masing. Misalnya berbagai printer atau file. Jaringan pada Microsoft Windows dikenal nama Windows Workgroup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada pertemuan terakhir ini, yaitu pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi di sini bahasan sistem operasi di sini kita terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kita pertama membahas pengertian OS, contoh OS, fungsi OS, dan cara kerja OS.
Pertama, pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer mulai dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau bisa disebut juga brainware. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan program aplikasi apapun pada komputer mereka. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya akan menggunakan sistem sinyal analog dan digital. Namun seiring perkembangan iptek, saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing, seperti Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Sistem komputer terdiri dari hardware, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel adalah core software yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware atau software yang dipakai. User space adalah software lainnya yang terdiri dari libraries atau instruksi standar sistem aplikasi, dan application atau bisa disebut juga software yang digunakan pengguna. Selanjutnya adalah contoh sumber daya sistem komputer. Contoh sumber daya sistem komputer adalah main storage, satu atau lebih CPU, input atau output device, channel atau saluran, dan media secondary storage. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Fungsi sistem operasi yang kedua adalah menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasi semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu bersamaan, seperti menyimpan internal, mouse, speaker, dan CPU. Sistem operasi juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Fungsi sistem operasi yang selanjutnya adalah sebagai tampilan antarmuka atau interface, memberikan tampilan antarmuka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga kita tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Fungsi yang selanjutnya adalah mengoptimalkan fungsi komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program booting. Sisanya untuk program aplikasi pada komputer kemungkinan besar tidak dapat dijalankan. Yang terakhir, fungsi sistem operasi adalah mengolah seluruh program. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi atau OS. Batch OS merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat implementasinya. Kedua adalah Distributed OS, menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan user secara cepat dan dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga adalah Mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile, yaitu Android dan iOS. Cara kerja sistem operasi yang selanjutnya adalah multitasking OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang selanjutnya adalah network OS. Dalam penggunaan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang terakhir adalah real-time OS. Fungsinya adalah di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Sekian dari presentasi dari kami. Kami kelompok 8 untuk diri. Mohon maaf atas salah kata. Mohon maaf bila ada kata salah atau kurang tepat. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.